Sudah setahun, apakah handphone ini masih banyak yang minat? Jujur, gue nggak terlalu paham karena gue nggak punya market analisisnya. Tapi hampir setiap momen handphone baru ataupun diskusi soal handphone, pasti ada aja yang komen mending X3 Pro, X3 Pro, X3 Pro ya. Handphone gacha, ya pada selalu komen seperti itu. Dan jelas dong, nggak mungkin X3 Pro-nya ini ya menjurus ke Oppo Find X3 Pro ya. Pasti udah jelas ke Poco X3 Pro. Apa sih ya kira-kira sama handphone ini? Oke, di sini gue udah beli ini handphone, ini beneran beli ya, nggak dipinjemin siapa-siapa juga. Dan handphone ini gue beli yang versi 6 GB, 128 GB di harga 3.999.000 atau 4 juta kurang 1.000 cuy. Yang sebenarnya harganya tuh mahal banget dari harga pas ini launching. Ini gue dapat harga pas rilisnya itu di harga 3,5 juta. Jadi ini naik 500.000 guys. Kira-kira ada yang mau beli nggak sih second hand handphone ini? Ini barang soalnya mau gue jual lagi nih. Pantengin aja di selasa.id, Tokopedia atau cek deskripsinya aja, oke? Dan ini ngebuktiin banget sih handphone ini bener-bener populer di kalangan anak muda sekarang. Jelas aja sih, spek harga 3 jutaan atau ya sekarang udah 4 jutaan ini udah dapet di Snapdragon 860 yang mana ini kelasan flagship, banyak game lancar juga dan si X4-nya pun gak masuk Indo dan speknya ya sebenarnya agak kurang meyakinkan. Terakhir yang cuma lebih tingginya aja ada si F4 cuy. Jadi ya ini makin mahal ya bisa dibilang wajar. Tapi di tingkat popularitasnya yang tinggi ini sayangnya nggak bikin seri Poco X3 Pro ini bebas dari sebuah masalah. Ini handphone dicap jadi handphone gacha sama komunitasnya karena tingkat permasalahan yang ditimbulkan itu nggak sedikit. Kalian bisa aja cek ya komunitas Xiaomi Indonesia atau enggak ya Android fans deh yang lebih netral gitu ya. Dan lu search kata X3 Pro, pasti ada aja postingan masalah penggunaan dari handphone ini. Dari yang matot, nge-crash gitu ya, sampai yang paling banyak itu ya ghost touch cuy. Sorry tuh saya ini buat Xiaomi Indonesia, terlebih sister brandnya ya, lebih tepatnya si Poco gitu ya. Handphone yang satu ini bermasalah bro. Udah gitu aja ya, bukan gue mau jelekin, cuma memang ya banyak yang masalah dan berulang-ulang kali bukan berarti handphone kalian ya aman-aman aja. Mungkin di batch produksi kesekian ada prosedur ataupun quality control terlewat ya, untungnya di handphone gue ini sih nggak ada masalah. Karena kalau gue rangkum di sini, gue riset ada user yang pakai si handphone ini dan dia udah tes permasalahannya. Kemungkinan besar ini permasalahannya itu di hardware, karena dia udah coba testing handphonenya itu sampai ke custom ROM ya buat experiencing yang ngemastiin lagi ghost touch-nya itu berada di masalah softwarenya. Ternyata tetap ada juga, tetap zonk si handphonenya itu. Untuk ghost touch-nya sendiri juga udah termasuk yang parah juga dan gak cuma sekali-kali aja, tapi ini ya memang perlu ditanganin lagi nih untuk ghost touch-nya. Dan di video-video lain pun juga begitu yang nge-testimoni kalau si handphone ini punya masalah soal ghost touch. Dan buat kalian yang belum paham soal ghost touch itu apa ya, sebenarnya di bagian layarnya ini mencet-mencet sendiri aja cuy, kayak error gitu, kayak hantu mencet-mencet sendiri tanpa sebab, dan kebanyakan solusinya paling di cuma reset handphonenya baru normal lagi. Permasalahan selanjutnya ini handphonenya gue lihat dari YouTuber culun ya. Dia buat video bulan Desember tahun kemarin, gue nontonnya itu cukup miris ya. Kasian aja gitu, dia punya handphone ini tapi masalahnya tuh ganggu banget. Buka lock screen, handphone yang nge-restart. Nge-rotate layar handphone, nge-restart. Multitasking handphonenya nge-restart lagi. Sampai dia ngasih step by step buat mesin dari factory reset, update OS, sampai ke service centernya cuy. Bahkan di live factory resetnya, maksudnya pas di videonya itu dia nyobain factory reset, di videonya pun masih ada drum roll ya, akhirnya bermasalah. Dan gitu juga gue lihat sih dia udah ke service center kedua kali pula gitu. Dia malah ngeri ya, ini mungkin bisa di yang ketiga kalinya. Ya gue nggak tahu sih permasalahan dia sekarang tuh kayak gimana, apa udah kelar atau belum ya. Ya semoga aja sih udah nggak ada masalah lagi sama handphonenya. Tapi kalau balik lagi soal X3 Pro-nya ini yang udah gue beli di sini, sejauh ini no complaint at all ya. Gue coba-cobain cara mereka nemuin masalahnya, handphone ini gak ada muncul crash ataupun ghost touch sama sekali. Gak tahu barang gue dapet itu barang bagus atau memang masih baru, tapi ini aman banget ya. Ya semoga aja sih gak ada masalah juga nantinya setelah gue bahas video ini, atau enggak pas udah dijual si handphonenya ya. Dan sekarang handphone ini pun juga udah di versi terupdate-nya, yaitu di MIUI 13.01 ya. Paling terbaru sampai udah gak ada update lagi, tapi sayangnya update security-nya kayak itu udah mentok, gak dikerjain lagi. Kayaknya soal itu masih diem aja itu, masih di bulan Februari, gak ada pembaruan lagi. Ini aja udah mau masuk bulan Agustus. Yang mana ini hal wajar banget sebenarnya untuk handphone mid-range yang jarang banget dapat perhatian lebih. Cuma sekali lagi Poco tetap udah kasih perhatian buat ngilangin masalah ghost touch yang di MIUI 13 ini. Di handphone gue terlebihnya itu udah nggak ada. Ya gue sih puas banget sama performa handphone ini. Bener-bener menuhin kebutuhan gaming lu di harga yang cukup terjangkau.
Sekali lagi, ini kelas flagship punya ya, udah pakai Snapdragon 880, punya base performa yang kenceng banget. Ini gue udah pakai buat Mobile Legends, dapat settingan grafis ultra sama refresh rate ultra. Itu FPS-nya mentok di 60. Terus juga PUBG Mobile juga dapat grafis ultra HD dengan refresh rate-nya di HD punya ya. Ini FPS-nya dapat di angka 60 rata-ratanya. Ditambah keperluan gaming juga di kategori yang aman ya, full game keduanya itu nggak ada merasakan handphonenya ya nyelekit panasnya, enjoy juga lah. Dan baterainya pun gue bisa bilang irit, 5100 mAh ini nggak boros. Main game PUBG setengah jam aja paling ya cuma 10%-an. Itu pun sekali lagi di settingan tinggi ya. Nggak heran kenapa handphone ini diincar sama banyak orang. Terus juga buat displaynya walaupun masih IPS belum AMOLED tapi ukurannya 6,67 inci ini udah bisa memberikan refresh rate di 120Hz super smooth ya buat di daily use. Dan auto turun juga ke 60 kalau lagi main game jadi nggak kebuang sia-sia untuk penggunaannya. Panelnya pun juga udah Gorilla Glass 6 ya, jadi ekstra proteksi kalian biar nggak gampang pecah juga. Dan buat pakai entertainment pun udah enak banget. Ditambah speakernya si X3 Pro ini udah stereo cuy. Cuma tetap hal yang berlebih pasti ada yang perlu dikorbankan. Kayak di bagian kameranya ini walaupun udah 48 megapiksel, jujur aja buat gue ini terlalu biasa aja untuk di kelasnya. Hasilnya ini warnanya tuh nggak di boost kayak kamera lainnya, jadi nggak vivid hasilnya ya. Cuma detailnya udah cukup oke lah. Tapi kalau udah main ke wide lens ya, sorry aja nih, ini lensanya terlalu basic yang kualitas itu jauh di bawah sama kamera standar ya cuy. Tapi kalau buat sekedar ambil-ambil gambar aja sih sebenarnya udah cukup. Videonya pun juga termasuk yang oke, nggak terlalu banyak getaran saat berjalan juga. Dan dapat detail-detailnya walaupun ya sebenarnya nggak wah juga hasilnya. Jadi ya kalau kameranya sih udah jadi segmen pengorbanan di antara spek lainnya sih yang udah killer banget. Ya ini untuk perekaman di kamera depannya dia mentok di Full HD 30 fps aja. Gak ada ultra steady-nya. Buat kamera depan nih gue coba gerak-gerakin ya. Biar buat ngecek warnanya. Ini tuh. Oke. And cut. Dan gak cuma kameranya aja sih, ada satu hal yang gue kurang suka, tapi ini cuma sekedar preferensi aja ya sekali lagi, yaitu di bagian desainnya. Gue nggak tahu orang-orang bilang ini handphonenya tuh kayak gimana ya. Cuma satu hal aja yang gue nggak suka dari desainnya itu posisi kamera tengahnya aja. Ini yang gue suka nih. Jadi dia nggak oglek kalau ditaruh meja gitu. Udah itu aja. Pilihan warnanya tuh ada 3, metal bronze, frost blue, Phantom Black yang warnanya sebenarnya nggak bener hitam dan agak abu-abu gelap gitu ya. Terus ada detail Poco yang gue kurang suka ya karena terlalu heboh dari segi desainnya, dan untuk bobotnya dikarenakan sekarang handphone ya smartphone sekarang itu lebih ringan. Handphone ini di 215 gram itu terasa cukup berat untuk saat ini. Tapi ya untuk baterai 5100 mAh memang masanya itu ya masih cukup berat cuy. Anyway, chargingnya juga udah lumayan dapat di 33 watt turbo charge ya. Lumayan cepat, cuma butuh waktu hampir 2 jam buat ngecasnya. Dan sekali lagi ingat ini 5000 mAh lebih ya. Jadi ketahanannya buat gue sendiri dipakai seharian tuh masih enak banget dipakainya. Jadi sekali lagi untuk X3 Pro yang jadi handphone gacha, ya beruntungnya gue dapat handphone yang gak bermasalah saat gue pakai. Nggak ada ghost touch, nggak ada crash-crashan, penurunan performa di game pun juga nggak ada ya. Paling sih ya bener-bener yang gue perhatiin saat pegang nih handphone, gue langsung aware buat iklannya aja. Nonaktifin aplikasi iklan-iklannya, terus aplikasi yang gak penting juga gue langsung hapus karena itu ya permasalahan handphone sekarang. Kita mesti ngadepin handphone dengan bajibun iklannya cuy. Dan apakah worth it buat kalian nabung buat si handphone ini di tahun ini di 2022? Ya kalau lo ngincer performa buat main game di handphone aja sih, ya ini udah lebih dari cukup cuy. Mantep banget. Settingan banyak yang udah di unlock juga biar bisa rasain performa yang mantap juga di harga yang terjangkau. Cuma perlu hati-hati aja, nih harganya sekarang udah naik. Yang ini 6 GB itu di 4 jutaan, dan yang 8 GB itu pun juga lebih tinggi lagi harganya. Jadi di sini ada yang kena gacha nggak sih dari si X3 Pro ini? Coba aja komen di bawah, dan tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone si X3 Pro, yang masih bingung apakah worth it atau tidaknya si handphone ini. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Kalau kalian mau lihat handphone ini buat pas gue dijual, silahkan aja di bawah ada sales ID di Tokopedia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.